Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulai persekutuan doa pada masa Advent ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh cukup. Bagaimana kabarnya semuanya? Bagaimana kabarnya? Nah, semoga semuanya selalu bersukacita dalam Tuhan ya. Nah, puji Tuhan pada malam hari ini kita ini dapat berkumpul bersama lagi untuk mengikuti persekutuan doa masa Advent pada malam hari ini. Meskipun secara Zoom, secara online, namun kiranya sukacitanya tetap ada dalam diri kita dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan kita selalu. Amin. Amin. Nah, tidak terasa kita ini sudah mendekati untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari Natal. Nah, kiranya biarlah sukacita itu selalu ada dalam diri kita dan selalu dapat kita pancarkan di setiap dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memulai persekutuan pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dengan memujikan lagu dari KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku. Kita pujikan bait 1 dan bait 3. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Tuhan Yesus, untuk berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa.
Kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hari ini ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami dengar dan apa yang tersampaikan itu dapat kami terima dan dapat jadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang siapkan pikiran kami untuk semuanya hanya untuk-Mu saja ya Bapa. Berkati persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara sendiri di sini dan Tuhan yang akan hadir melawat setiap kami. Kalau jalannya pusing, kok malah Tuhan, setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Besar Anugerah-Mu. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
serahkan kepada Pak Juwarto untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan, kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena berkat-Mu, karena pemeliharaan-Mu. Karena kasih setiamu Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Begitu juga Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Semua ini Tuhan kami serahkan pada tangan kasih setia Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di mana kami, di dalam kehidupan kami. Semua ini Tuhan kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sugeng dalu, sugeng kepanggihan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya yang kagum ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita belajar firman Tuhan di dalam Nehemia 4 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kami akan membacakan di dalam Nehemia 4 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah itu? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cacaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jerahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan perpanjangan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai yang ke-5, kita di sini diberi
pengajaran atau kita di sini untuk belajar tentang di mana hina tidak akan melemahkanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hina tidak akan melemahkanku. Semua orang kita pernah merasakan dihina. Kita pernah merasakan dicaci. Kita pernah merasakan disakiti maupun diolok-olok, maupun semuanya kita pernah merasakan. Di mana minggu absen yang keempat ini kita sudah sangat jelas dalam penantian, kita sudah dekat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki di dalam Natal, di mana kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan di minggu ini, Advent yang keempat ini, kita akan belajar bagaimana supaya kita hidup berserah pada Tuhan. Sehingga apa yang kita hadapi, kita bisa belajar menerima dan kita bisa lebih kuat. Dalam bacaan malam ini kita diberi pelajaran sebagaimana kita bisa menerima kalau diri kita ini diejek, dihina, dan dicemooh, bahkan diintimidasi, seperti yang dialami oleh Nehemia dalam membangun benteng maupun tembok Yerusalem. Di situ kita dapat mengambil hikmahnya atau kita bisa belajar di situ tentang apa yang dialami oleh Nehemia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir secara nalar manusia, secara manusiawi, kalau kita dihina, dicemooh, tentu kita merasakan sakit hati. Kita merasakan sangat dalam hati kita ini sakit. Tetapi di situ kita diberi pengajaran oleh Tuhan tentang apa yang dialami oleh Nehemia ini. Kita diajarkan supaya kita dapat menerima, kita dapat bisa memaafkan apa yang telah kita terima itu. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita telah merasakan dicemooh pada orang lain, dihina dan sebagainya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita dapat belajar tentang kehidupan yang dialami oleh Nehemia itu, bahkan dalam menjadi semangat dalam kehidupan kita supaya kita dapat menerima cemoohan itu secara kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun secara manusiawi kita tidak bisa menerimanya, kita sakit hati, kita sangat terluka hati kita. Tetapi kita diajarkan, kita diberi pengajaran supaya kita hidup berserah kepada Tuhan. Hampir semua orang pernah dihina, dicela, diolok-olok, bahkan diintimidasi. Ada banyak alasan orang itu mengolok-olok atau menghina kita, yaitu dengan fisik kita, bahkan dengan ekonomi, status, dan sebagainya. Makin kita dihina, temannya semua akan tidak kita kenal. Tetapi di sini kita akan belajar bagaimana dapat menerima hinaan itu semua yang kita terima. Seperti yang dialami oleh Nehemia, itu dapat menerima itu semua karena Nehemia sangat
yakin dan percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan Nehemia selalu berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, menyerahkan semua itu kepada Tuhan, sehingga dia dapat melakukan atau menerimanya semua itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Nehemia itu. Pada saat ini, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar segala sesuatu yang kita hadapi, baik masalah hinaan maupun yang kita hadapi dalam perekonomian, mari kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hinaan, cemoohan itu juga dialami oleh Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf itu juga mengalami hinaan, juga cemoohan pada saat Maria mengandung. Di situ Maria dan Yusuf dicemooh, bahkan diolok-olok oleh selingkuh itu. Mereka pada saat itu akan melahirkan, bahkan sampai tidak ada yang mau menerimanya. Di situ kita dapat mengambil, kita dapat belajar tentang hinaan atau cemoohan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tetapi Maria dan Yusuf tetap berserah kepada Tuhan. Maria dan Yusuf tetap yakin apa yang kehendak Tuhan itu bisa terjadi untuk menjadi semua yang harus dijalani dan menjalani kehidupan itu di dalam setiap kehidupannya. Dan mereka sungguh-sungguh bersedia dan dipakai oleh Allah sebagai jalan kehadirannya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup taat kepada Tuhan. Tuhan dan telah memberkati kita, telah menuntun kita. Mari segala sesuatu, segala permasalahan kita serahkan pada Tuhan. Mari kita belajar taat kepada Tuhan. Dan dalam segala hal kita serahkan kepada Tuhan, mari kita taat. Kita juga bisa melihat di dalam kehidupan ini di masa pandemi ini. Mari kita belajar taat dengan satu, mematuhi prokes. Yang kedua, membatasi perjumpaan dengan yang lain. Walaupun di dalam aktivitas kita dibatasi oleh perjumpaan, tetapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hubungan antara kita dengan sesama. Kita bisa melalui telepon, kita bisa melalui yang lain, media-media yang lain. Kita juga bisa berjumpa di dalam seperti persekutuan ini. Kita dapat bersama-sama berjumpa di dalam persekutuan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, halo? Ya, Mas. Ya. Kita belajar di sini, kita belajar tentang sebagaimana kita menerima ejekan atau menerima tentang yang kita alami ini. Mari kita serahkan semua ini, segala sesuatu kepada Tuhan. Kita belajar pada malam hari ini, kita seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf, dan begitu juga yang dialami oleh Nehemia. Pada saat itu diejek dan
cemooh, tetapi di dalam kehidupannya dapat menerima. Mari kita belajar itu semua di dalam kehidupan kita. Kita serahkan semua kehidupan ini kepada Tuhan, supaya kita dapat menerima dan kita dapat melakukan, dan dengan ejekan maupun dengan segala sesuatu yang kita hadapi itu tidak akan membuat lemah di dalam kehidupan kita. Kita tetap semangat, kita tetap yakin Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dapat kami sampaikan tentang firman pada malam hari ini yang diambilkan dari Nehemia 4 ayat 1 yang ke-9. Muncul di dalam pertanyaan diri kita sendiri, apakah dengan hinaan, cemoohan, melelehkan semangat, atau apakah akan melelehkan semangat kita? Apakah dengan hinaan dan cemoohan saudara-saudara kita alami, apakah akan menjadi lebih lemah semangat kita? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertanya pada diri sendiri kita dengan kehidupan yang kita alami ini. Oleh sebab itu mari kita dengan berserah kepada Tuhan, biarlah dengan datangnya bayi Natal yang lahir memberikan semangat bagi kita untuk terus taat kepada Tuhan, sehingga kasih Kristus ada pada kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tutup firman ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan pengajaran bagi kami untuk menerima, di mana kami dapat menerima, baik itu hinaan, ejekan, maupun sesuatu yang menyakitkan di dalam hati kami Tuhan. Engkau mengajarkan supaya kami dapat menerima itu semua, dan semua kehidupan kami dapat berserah kepadamu. Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, biarlah menjadi kekuatan hidup kami dalam kami menghadapi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Tuhan tetap semangat, tetap taat di dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan semua ini Tuhan ke tangan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke Indo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Juwarto atas firman yang telah disampaikan. Kiranya firman tersebut dapat tertanam dalam diri kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita melalui persembahan yang akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Kita pujikan 2 kali. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa bersamaan dengan doa syafaat. Nah, ada beberapa pokok doa yang akan kita lakukan ini, yaitu yang pertama adalah warga yang sedang sakit, lalu ada kegiatan gereja, ada kegiatan sekolah, tenaga kesehatan dan petugas garda terdepan COVID, pemerintah bangsa Indonesia dan bencana alam, dan persembahan
Saya mohon dan kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara untuk membantu dalam mendoakan ini. Apakah ada dari Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan juga? Baik, berarti doa untuk poin doa itu akan dibaca. Saya mohon dengan kasih. Untuk yang pertama, warga yang sedang sakit, saya minta tolong untuk didoakan oleh Pak Didit. Permisi Pak Didit. Selamat malam. Malam Mbak Fanya, ya siap. Ya. Nah, yang kedua adalah kegiatan gereja yang akan didoakan oleh Ibu Yanti. Saya. Ya, Bu. Ya. Lalu ada kegiatan sekolah, saya minta tolong untuk Bapak Iwan untuk mendoakan kegiatan sekolah. Siap. Lalu ada tenaga kesehatan dan petugas garda terdepan COVID. Saya minta tolong dengan kasih Ibu Nena untuk berdoa. Ya, Mbak Fanya. Siap. Lalu ada pemerintah bangsa Indonesia dan bencana alam. Saya minta tolong dengan kasih untuk Ibu Yuan. Bagaimana Bu Yuan? Bu Yuan nggak hadir. Baik, mungkin bisa diwakilkan oleh Kong Bambang, bisa Kong? Saya mau dengan kasih Kong Bambang untuk berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia dan bencana alam. Pemerintah bangsa Indonesia. Iya, iya. Oke, untuk persembahan bisa minta tolong untuk Mas Dandi, apakah masih ada? Bangsa Indonesia. Oke, karena Mas Dandinya berhalangan, bisa minta tolong untuk Bu Rustini. Panik pokoknya aku berhak kok. Nggak tahu. Oh, mungkin berhalangan juga. Saya bisa minta tolong untuk Bu Sawina untuk doa persembahan. Halo Bu Sawina. Oke. Saya minta tolong untuk Ibu Prapti untuk doa persembahan. Halo Bu Prapti. Oke, siap. Siap. Baik, lalu dilanjutkan untuk doa penutup dan berkat. Saya minta tolong kepada Bapak Denny Irawan. Nah, untuk Mbak Fanya mau tanya, tadi saya apa ya, persembahan ya? Iya Pak, iya Bu. Oh ya, nggih, matur suwun. Nanti yang doa pertama adalah warga yang sedang sakit untuk Pak Didit. Yang kedua kegiatan gereja ada Bu Yanti. Yang ketiga kegiatan sekolah adalah Pak Iwan. Keempat tenaga kesehatan dan petugas garda terdepan bisa Mbak Nena. Pemerintah bangsa Indonesia dan bencana alam dimohon dan kasih Kong Bambang. Dilanjutkan persembahan dari Bu Prapti. Dan selanjutnya yang terakhir doa penutup dan berkat. Saya minta tolong kepada Bapak Pendeta Denny Irawan. Monggo Bapak Ibu untuk doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji sembah dan ucapan syukur kami haturkan padamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh baik, Allah yang senantiasa mencurahkan segala berkat anugerah-Mu untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau bimbing, Kau sertai sejak kami bangun pagi tadi Tuhan, di dalam
setiap aktivitas kami sepanjang siang, sore, hingga malam ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau berkati kami di dalam persekutuan doa pada masa Advent yang keempat. Allah surgawi, kami juga mengaku bahwasanya kami adalah manusia yang berdosa. Tolong Tuhan, kiranya Kau ampuni segala dosa kesalahan atas pikiran kami, atas tindakan kami yang seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang disampaikan dengan baik oleh Bapak Juwarto. Kiranya Kau berkati Bapak Juwarto dan keluarga Tuhan, Kau pakai untuk senantiasa melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami, bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit, kurang enak badan, atau di dalam masa pemulihan kesehatannya Tuhan, kiranya Kau berkati. Kami berdoa untuk Ibu Sukarti, Ibu Susanto, Saudara Markus Bangun, kepada Bapak Moses Tarji, Ibu Suwarti, Bapak Untoro, Ibu Arum, Ibu Ngatemi Suryadi, keluarga Bapak Sunario, Saudari Kristi Setio Ardani, Bapak Kamit, Ibu Setiorini, Bapak Sugiarto, Ibu Erni, maupun saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan. Kami mohon kiranya berkat anugerah-Mu turun kepada mereka, Tuhan. Kau pakai makanan, minuman, obat-obatan sebagai sarana kesembuhan yang datang daripada Engkau saja. Kau berkati setiap dokter, perawat yang merawat. Kami juga berdoa untuk keluarga yang di dalam menjaga, mendampingi, dan merawat Tuhan. Engkau berikan kesabaran, Kau berikan kesetiaan, Kau berikan ketulusan di dalam merawat saudara-saudara mereka Tuhan yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan, banyak doa yang akan kami haturkan dan akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami melanjutkan doa saudara kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Bapa, perkenankan pada malam hari ini kami berdoa untuk gereja kami tercinta GKJ Mijen. Ya Bapa, yang pada saat ini ya Bapa kami melakukan kegiatan dalam rangka merayakan hari kelahiran-Mu di hari Natal nanti. Beberapa kegiatan telah kami lampaui ya Bapa hingga masa Advent 4 ini. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang akan memimpin panitia Natal pada saat ini, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kiranya para jemaat GKJ Mijen dapat mengikuti setiap acara yang diselenggarakan dengan senantiasa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga serahkan ya Bapak, setiap kegiatan kami yang lain, baik itu dari kegiatan perkomisi, baik komisi Adioswo, komisi sekolah minggu, komisi warga dewasa, ataupun komisi pemuda, ya, semuanya kami serahkan kepadamu, biarlah apa yang sudah kami rencanakan itu hanyalah karena kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami satu persatu, Bapak Pendeta Denny Irawan, Bapak Ibu Majelis, para pengurus komisi ataupun warga jemaat GKJ Mijen semua, biarlah kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Semuanya itu hanya kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajarkan kami untuk dapat senantiasa melayani satu dengan yang lain. Bapa, kami serahkan seluruh keutuhan gereja kami GKJ Mijen hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian ya Bapa, seru doa kami untuk gereja kami tercinta. Dan biarlah saudara kami dapat melanjutkan doa syafaat kami.
Terima kasih Bapak atas perkenan Bapak. Kami boleh melanjutkan doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan. Ketika di dalam segala keterbatasan kami karena pandemi, kami boleh melihat anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami, boleh mengikuti sekolah, boleh belajar secara tatap muka, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, tapi kami boleh bersukacita atas progres yang Tuhan berikan, sehingga anak-anak kami boleh beraktivitas langsung di sekolah. Dan pada kemarin anak-anak kami boleh menerima hasil dari segala yang sudah diupayakannya sepanjang semester ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita atas hasil yang sudah Tuhan berikan, boleh mengucap syukur atas hasil yang Tuhan berikan, dan boleh lebih lagi belajar Tuhan untuk di kemudian hari boleh mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kami juga mengingat saudara-saudara kami, orang-orang sekitar kami yang putus sekolah ataupun tidak bisa merasakan bangku sekolah. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah ada tangan-tangan Tuhan, ada tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka, untuk mereka boleh merasakan sekolah seperti anak-anak kami. Kami serahkan seutuhnya Tuhan, kelanjutan sekolah anak-anak kami Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan, terlebih kami melihat situasi kondisi di belahan dunia lain yang tidak kondusif karena virus Omikron, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa sertai dan jaga anak-anak kami supaya mereka boleh senantiasa sehat, bugar, dan boleh beraktivitas di sekolah dalam lanjutan pendidikan mereka. Terlebih kami juga berdoa Tuhan untuk rencana vaksinasi untuk anak usia 6-12 tahun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan sertai dan berkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak kami boleh divaksinasi dengan jadwal yang maksimal sehingga kekebalan imunitasnya boleh menjadikan mereka lebih kuat dalam beraktivitas lebih terkhusus di sekolah. Terima kasih Bapak. Ampuni jika dalam doa ini terselip dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan doa selanjutnya akan dilanjutkan saudara kami. Selamat malam ya Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun sampai saat ini kami masih harus bertemu melalui Zoom ya Bapak, kami yakin dan percaya tidak lama lagi kami boleh berkumpul, boleh kembali seperti saat-saat sebelum pandemi ya Bapak. Dan pada malam hari ini, perkenankan kami untuk melanjutkan doa syafaat kami ya Bapak. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang melayani Engkau di dalam bidang kesehatan ya Bapak. Kami berdoa untuk para perawat, para dokter, dan tenaga kesehatan yang lain ya Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa melingkupi, menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini, mereka sebagai garda terdepan, sebagai orang yang rawan untuk menghadapi virus-virus ini ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya atas perlindungan dan kasih setia Tuhan, Tuhan tidak akan mengizinkan semuanya terjadi pada jemaat-Mu. Dan meskipun saat ini sedang terjadi pemberitaan ada virus baru, pada malam hari ini ya Bapak, kami tengking semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua tidak akan terjadi. Kekhawatiran yang boleh kami rasakan, kami buang dan kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, supaya mereka boleh tetap setia untuk melayani
untuk menjaga kesehatan, untuk merawat semua yang sakit. Biarlah mereka boleh senantiasa setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa kami surgawi, sungguh kami boleh bersyukur kalau Engkau tempatkan kami semua ini di negeri Indonesia ini. Negeri yang subur, yang menjanjikan satu kehidupan yang adil dan makmur dalam kehidupan kami semua. Namun demikian Tuhan, kami tahu bahwa negeri ini belum mencapai apa yang menjadi cita-cita daripada para pendahulu kami. Saat ini masih banyak hal-hal yang sering mengganggu di dalam pemerintahan kami Tuhan. Jadi kiranya Engkau mampukan para pemimpin bangsa kami, baik itu yang dari presiden, jajaran menteri sampai pada tingkat bawah pemerintahan di RT RW, kiranya Engkau berikan kasih karunia-Mu, kemampuan untuk menjaga pemerintah negeri ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur benar-benar dapat tercapai. Karena Engkau mau campur tangan dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan negeri ini indah pada waktunya. Kami percaya akan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya mengapa Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia ini. Kami tahu bahwa Engkau yang berkehendak supaya kami orang-orang percaya dapat memberikan warna yang terbaik di negeri ini. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, para orang-orang percaya, untuk Kau jadikan umat yang dapat memancarkan kemuliaan nama-Mu di negeri Indonesia ini. Engkau yang telah datang membawa damai di dunia ini. Pakailah Tuhan, kiranya kami semua, orang-orang percaya ini, untuk menjadi pembawa damai di negeri ini. Untuk itu seberapa orang-orang yang akan mengganggu pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau mau campur tangan, Engkau sadarkan mereka. Sehingga karena kasih setiamu pada bangsa ini, maka bangsa ini akan mencapai apa yang menjadi tujuannya. Masyarakat yang damai, sejahtera, adil, dan makmur. Karena Engkau mau campur tangan di dalam. Saat itu Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Baik itu gunung meletus, baik itu badai angin, tanah longsor, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan, bahwa hal itu adalah merupakan kehendak-Mu untuk mengingatkan bangsa ini akan kebesaran daripada kuasa-Mu. Untuk kami semua untuk mengetahui bagaimana seharusnya kami bersandar, menyadarkan hidup kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Untuk Tuhan, kiranya jangan Engkau berlanjut di dalam menghukum saudara-saudara kami. Kiranya Engkau tolong mereka yang pada saat ini sedang mengalami bencana, yang menderita sakit, hanya Engkau berikan kesembuhan. Yang karena kekurangan Engkau berikan kecukupan. Untuk pemerintah kami Tuhan, hanya Engkau gerakkan untuk bisa bertanggung jawab atas
keselamatan dari saudara kami yang terkena bencana, memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan oleh saudara kami itu. Baik itu obat-obatan, baik itu logistik, ataupun kebutuhan lain yang dibutuhkan. Sehingga saudara kami yang mendapatkan bencana ini tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, tapi akan semakin mengerti bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang lain, dan yang Engkau gerakkan hati mereka untuk mau peduli kepada sesama kami. Dengan demikian Tuhan, kasih setiamu akan tercurah di dalam kehidupan bangsa ini. Banyak hal yang akan kami sampaikan Tuhan dalam doa kami. Namun Engkau tahu apa yang menjadi keterbatasan kami. Maka perkenankanlah doa kami ini dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Bapa kami yang bertahta dan kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, banyak sekali doa syafaat yang kami sampaikan pada Engkau Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami haturkan pada Engkau Tuhan malam hari ini. Begitu banyak Tuhan doa syafaat yang kami haturkan pada Engkau. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan berikan yang terbaik untuk kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami, aktivitas kami, Engkau selalu jagai kami, Engkau bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur, karena Tuhan telah bimbing kami, menyertai syukur dan selalu taat pada Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, sebagai rasa syukur kami boleh mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami Tuhan yang mengelola persembahan ini. Sehingga Tuhan akan berikan hikmat-Mu, sehingga dapat mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga semuanya Tuhan boleh sebagai rasa syukur kami, semuanya akan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami Tuhan yang belum dapat memberikan berkat pada mereka, sebagaimana Tuhan berikan berkat pada kami Tuhan dalam keseharian kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan yang ada di surga, inilah Tuhan permohonan kami, doa-doa kami. Kami naikkan Tuhan, doa-doa syafaat kami ini, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik seturut sesuai kehendak Tuhan. Tuhan yang ada di surga, kami juga bersyukur di mana Tuhan sudah memberkati persekutuan kami dari awal hingga pada saat ini. Kalau sebentar kami akan berpisah antara satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan juga berkati dan sertai. Bagi kami yang akan beristirahat, kiranya Tuhan juga akan menjagai kami, memberkati kami, sehingga kami nantinya besok paginya akan bangun dalam keadaan sehat, segar, itu semua karena kehendak Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu hari ini sampai Maranatha. Amin. Saya kembalikan ke Mbak Fanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan untuk membantu dalam doa syafaat ini. Nah, tidak terasa kita sudah berada di akhir persekutuan. Mari kita tutup persekutuan doa ini dengan bersama menyanyikan pujian dari NKB 188, bait yang pertama dan kedua, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita pujikan bait kedua. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, Pandang Tuhanku penebus. pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yeay. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah berkenan mengikuti persekutuan ini sampai selesai. Nah, bertemu lagi di minggu depan. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Denny Irawan. Ya, terima kasih Mbak Fanya, Mbak Dinta, dan Bapak Tiko yang sudah memimpin kita dalam persekutuan doa Advent keempat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Ya, Bapak Ibu, juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam persekutuan doa dan juga melayani. Terima kasih Mas Juwarto yang sudah melayani kita dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, monggo seperti biasa Bapak Ibu ritualnya, monggo rambutnya kalau kocar-kacir monggo ditoto dulu, Pak Didit mungkin bisa ambil nganu sisir, Bapak Ibu monggo kameranya di on kan ya, Mbak Nina mungkin bisa menata rambutnya dulu, ya Mbak Nita, Kong Bambang, Bu Rostini monggo Bu. Nah, Bu Ayuti,
Nah, walah ngenean. Waduh, padang tenan. Walah. Monggo Bapak Tiko kita berfoto nggih. Ya, kita kayak gapura ya Bapak Ibu, merah sama putih, jejeran kanan kiri gitu. Pas. Nggih. Nggih Bapak Ibu, kita akan berfoto nggih, saya hitung. Oke. 3, 2, 1, senyum. Ya, lagi Bapak Ibu, mungkin kita kebiasaan gitu. Jempolnya Bapak Ibu, jempolnya loh, jempolnya. Nah, jempolnya Bapak Ibu, jempol. Oke, Bapak Ibu, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengaturkan jempolnya. Mengaturkan jempol. Maksudnya ikut sudah berpartisipasi dalam persekutuan malam hari ini. Mantap semua Pak Pendeta, Pak Suparto, Bapak Ibu.